Halo, selamat bergabung. Suara saya jelas ya di sini ya. Halo, hai semua. Selamat bergabung. Halo. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Halo Mbak Riri, suaranya jelas Mbak Riri? Hai Mbak Wen, Mbak Emma. Oke, kita tunggu yang lain ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, jelas ya. Oke, aku buka aja ya sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Mungkin di daerah Indonesia bagian mana masih siang ya. Ada yang juga yang udah sore. Kalau di sini siang menjelang sore ya. Uh, Perkenalkan yang sudah kenal ya. Hai, jumpa lagi. Perkenalkan saya Isla, relawan dari HPI. Hari ini akan mengajak teman-teman untuk tanya jawab ya dengan Dokter Anin Kasabu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan hari ini kita membahas tema kehamilan pada hipertensi paru. Nah, teman-teman, para pasien hipertensi paru pasti banyak pertanyaan ya, banyak juga hal yang ingin diketahui. Karena kita tahu bahwa ini merupakan salah satu dilema yang paling bikin galau ya, khususnya para pasien perempuan hipertensi paru. Teman-teman, ada yang sudah diangkat kandungannya ya, tidak diperbolehkan untuk hamil karena pH tinggi dan sebagainya. Nah, hari ini akan kita bahas kenapa sih kok pada pasien tertentu tidak diperbolehkan, untuk pasien tertentu kapan diperbolehkan ya, apa saja resikonya. Hari ini akan kita bahas dengan Dokter Aninka. Oke, langsung saja saya ajak gabung beliau ya, Dokter Aninka. Sebentar. Oke, kita tunggu. Oke. Halo Mbak Isla, selamat siang. Halo dokter, selamat siang. Senang sekali hari ini ya kita bisa berkolaborasi di sini untuk Ya Mbak ngobrol-ngobrol Isla. santai. Suara saya Iya, jelas? jelas? Oke, Oke. oke. Oke, hari ini kita akan bahas kehamilan pada hipertensi paru ya dok ya. Ya, karena katanya banyak yang nanyain itu ya. Iya, ini masalah yang apa ya paling bikin galau lah teman-teman para pasien hipertensi paru ini. Jadi ini memang tema yang sangat menarik lah. Oke, dokter bisa perkenalkan diri? Mungkin teman-teman Oke, banyak yang belum tahu. Oke, silahkan. selamat siang. Saya Anin Kasabu. Saya kardiologi, saya dinas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kebetulan memang saya sangat tertarik sekali dengan hipertensi paru sehingga cukup banyak menangani pasien pasien hipertensi paru ya, banyak juga anggota YHPI. Hari ini mungkin mau share untuk diskusi bareng, ada banyak yang ingin bertanya-tanya katanya tentang Iya. kehamilan pada hipertensi paru. Itu Oke, aja terima kali ya Mbak. kasih dokter. Ini panggilannya dokter Aninka ya? Iya ya Mbak. Oke, oke, terima kasih Dokter Adinka. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama biar kita bisa bahas banyak ya di sini ya. Dokter Adinka mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu hipertensi paru. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau masih teman-teman yang bergabung di sini masih belum tahu apa itu hipertensi paru. Monggo dokter. Oke, jadi hipertensi paru itu atau kalau di bahasa Inggrisnya namanya pulmonary hypertension itu adalah peningkatan tekanan
di pembuluh darah paru-paru. Jadi yang biasanya masyarakat ketahui kan hanya hipertensi, tekanan darah tinggi ya, hipertensi sistemik. Padahal sebetulnya ada Iya. juga tekanan tinggi di pembuluh darah paru-paru. Penyebabnya banyak sekali, sehingga World Health Organization itu membagi klasifikasinya menjadi 5 grup. Itu berdasarkan karakteristik dari tiap-tiap penyakit, uh, dan nanti di sananya pengobatannya pun tergantung dari grup hipertensi tersebut. Jadi sebetulnya itu penyakit yang sangat luas sekali, tapi memang belum banyak diketahui, padahal sebetulnya Ketahui, penyakitnya iya. cukup banyak. Iya. Nah, iya itu permasalahannya ya dokter ya. Sehingga banyak yang terlambat ya dok. Ada yang Iya. ketahuan karena sudah hamil, jadi kerasa banget gejalanya, sehingga ini ya masuknya sudah langsung ke ICU, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke dokter, kita langsung ke tema ya. Apakah pasien PH itu sebenarnya boleh hamil dok? Nah, gimana itu dok? Oke, jadi gini, sebetulnya hamil itu adalah hak setiap wanita. Itu kan Ya, prinsipnya. Ya, itu kan hak iya, setiap wanita. Namun tentu sebagai dokter, ya, dan ada panduan juga untuk para dokter mengenai penyakit hipertensi paru yang didapatkan dari penelitian. Jadi pasien-pasien hipertensi paru ini dulu nih kan belum tahu nih boleh atau enggak hamil. Terus yang iya, sekarang iya. ini dilihat hasilnya. Ternyata pasien-pasien hipertensi paru dibandingkan pasien yang tidak hipertensi paru ketika hamil, resiko dan komplikasi saat kehamilannya ternyata cukup tinggi. Sehingga panduan dokter jantung dan dokter Opjin setahu saya, tapi mungkin nanti harus diskusi lagi dengan para petomater, dokter Opjin, menyatakan bahwa memang Iya, kalau hipertensi paru itu resiko sangat tinggi ketika hamil dan disarankan untuk tidak hamil iya, karena resikonya iya. yang sangat tinggi sekali. Begitu sih. Karena tapi kalau ditanya mbak nanya boleh apa enggak atau hamil, sebetulnya kan itu hak setiap wanita gitu, bukan Iya, tempatnya saya bilang Anda tidak boleh hamil, nggak boleh gitu. ketika seorang pasien hipertensi paru ingin hamil, itu kan sebetulnya hak pasien. Pasien tersebut harus tahu benar resikonya seperti apa. Jadi sebaiknya ketika pasien hipertensi paru mau hamil tuh jangan keburu hamil, tapi ketika hamil sudah didiskusikan dulu dengan dokternya. Jadi sudah Iya. direncanakan ke depannya. Jangan tiba-tiba hamil itu lebih repot lagi. Tapi memang resikonya sangat tinggi sekali. Sehingga memang rekomendasinya adalah tidak, kalau bisa dihindari hamil, jangan hamil. Begitu. Iya. Khususnya untuk pasien yang pH-nya masih berat ya, Dok ya. Ya, semua PH sih Mbak. Mau PH ringan Semua sedang pH. berat memang ya. Oh, Jadi kalau hipertensi iya. paru semuanya memang direkomendasikan tidak hamil. Kelas 4 kalau di grup World Health Organization untuk pregnancy-nya Iya. dihitungnya kelas 4, yaitu tidak rekomendasi hamil, tidak menilai berapa tekanan parunya. Tapi memang nanti ketika sudah hamil kita bisa klasifikasikan lagi gitu. Tapi Gitu. untuk Jadi awalnya sih semuanya memang udah masuk langsung, resiko semuanya. sangat tinggi sekali. Begitu ya, Gitu. teman-teman. Jadi meskipun pH-nya sudah ringan, ternyata juga masih berisiko tinggi. Berarti untuk semuanya ya, pH ringan, sedang maupun tinggi, semuanya ada risikonya dan sudah ada penelitiannya ya, Dok ya. Jadi tidak hanya Iya, dari pengalaman yang sudah terlanjur, tapi sudah enggak. ada penelitian juga. Iya, oke. Nah, oke dokter. Nah, ini tadi kan karena di Indonesia ini masih banyak yang belum terdeteksi hipertensi paru. Ada juga ya, banyak sih dok yang masuk grup IHP itu dia itu ketahuan hipertensi parunya itu karena dia sudah hamil. Jadi sudah hamil, kemudian kondisi dia sesak, berat, dia bengkak dan sebagainya, dia masuk rumah sakit. Nah, baru di situ ketahuan hamil. Jika pasien PH sudah terlanjur hamil, ini pertanyaannya, apakah dia disarankan untuk lahirannya sesar atau normal?
Dan juga untuk bagaimana untuk kontrol rutinnya itu, untuk kontrol rutin ke poli jantung, ke poli kandungannya itu, apakah ada apa ya, spesial dia harus sering kontrol atau bagaimana dok? Mohon dijelaskan. Oke. Ketika pasien hipertensi paru terlanjur hamil, apa yang harus dilakukan? Jadi Iya, untuk kehamilan pada hipertensi paru, ini perlu penanganan yang istilahnya multidisiplin, bukan hanya dari dokter jantung. Jadi di center iya, kami, kalau di Hasan Sadikin, ketika ada pasien hipertensi paru yang hamil, kita sudah ada tim. Timnya terdiri dari dokter jantung, dari iya, kardiologisnya, dari dokter obginnya, dari feto maternal biasanya, dengan dokter anestesinya, dan dengan dokter anaknya dari dokter anak juga. ya. Jadi kita ada rapat rutin memang gitu. Dan terutama kalau ada pasien-pasien yang hamil, mau hamilnya baru, mau pH-nya ringan, pH sedang, pH berat, atau mau Iya nih, pasiennya juga ada kehamilannya baru di trimester awal, trimester kedua, atau sudah di akhir kehamilan. Jadi itu pasti akan dirapatkan. Sehingga pengambilan keputusan itu pasti berdasarkan rapat sistem tersebut. Bukan hanya dari dokter jantungnya saja atau dari dokter obginnya aja. Pasti kita rapatkan bersama untuk keputusannya. iya, oke. Halo Mbak, saya putus Iya, ya? oke. Terjeda sebentar aja kok. Oke. 2 detik. Oke. Iya, jadi intinya keputusan hamil lanjut atau enggak, tadi kata Mbak apa gimana, itu tentu harus berdasarkan rapat. Dan Berdasarkan apa? pendekatan tiap pasien itu berbeda gitu. Jadi Hmm, setiap pasien pasti karakteristiknya berbeda sekali. Jadi pendekatan untuk tiap iya, pasien itu pasti kita berdasarkan pasiennya. Jadi tidak bisa iya. disamaratakan. Tapi yang pasti harus tim. Penanganannya harus tim. Gitu kali ya Mbak. Berarti kalau ada kasus seperti ini pasti langsung di ini ya disampaikan ke tim dokter yang khusus menangani untuk pasien hipertensi paru gitu ya dok ya. Kemudian Kita dirapatkan gitu. ya pasti rapat. Iya, oke. Nah, ini untuk pasien yang sudah terlanjur hamil tadi, apa saja sih dok sebenarnya efek untuk ibu dan janinnya? Kok sampai tidak diperbolehkan gitu ya, disarankan untuk tidak hamil, baik pH ringan, sedang maupun tinggi. Nah, risikonya ini apa dok? Ini yang perlu diketahui oleh para pasien hipertensi paru. Oke. Jadi yang pertama harus diketahui adalah resiko itu adalah kemungkinan untuk terjadi. Apakah pasti terjadi? Belum tentu. Tapi bisa terjadi. Jadi kita kan harus memprediksi. Apakah semua pasien hipertensi paru pasti terjadi resiko tersebut? Tidak. Tapi mungkin terjadi. Oke, kenapa bisa terjadi? Karena ketika hamil sendiri, hamil merupakan, sebetulnya kan hamil fisiologis ya. Hamil Iya. fisiologis, apa sih keadaan normal seorang wanita mengandung, di situ ada janin yang juga bergantung dulu pada ibunya saat kehamilan. Nah, kondisi tersebut sendiri adalah sebetulnya istilahnya beban atau stres pada tubuh ibunya. Jadi tubuh ibunya dikasih tambahan janin, itu kan menambah pertama jantung ibu bekerja harus lebih cepat, lebih kuat, lebih banyak kerjanya karena dia harus memompa darah lebih banyak darah yang dipompa ketika ibunya hamil. Kemudian Iya. profil tekanan paru pun berubah seperti itu. Gangguan Hmm. jadi ada pertama beban ke jantungnya, beban ke paru-parunya, terus ada perubahan dari profil istilahnya kekentalan darah mungkin itu ya. Jadi darah pada Oh ibu-ibu iya. hamil kan lebih lebih resiko untuk lebih mengental nantinya. Padahal pada pasien hipertensi paru, darah kadang-kadang suka lebih kental jadinya kan ya. Jadi menambah resiko Iya. tersebut juga. Dan itu resiko paling tinggi biasanya di trimester akhir dan ketika di awal melahirkan. Jadi komplikasi-komplikasi yang terjadi biasanya di akhir kehamilan atau di awal melahirkan. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi resiko untuk ibunya ya dok ya. Apakah ada resiko Ya, juga untuk janinnya dok? tentu. Untuk jadinya juga tentu ada resikonya. Iya, kan Iya. kondisi hipertensi paru yang paling kita takutkan adalah oksigen tubuh
kadar Nah, iya, oksigen Dok. tubuh ibunya rendah. Tentu ketika janin atau bayi lagi tumbuh membutuhkan nutrisi yang sangat baik. Ketika oksigen tubuh ibunya kurang, tentu yang diberikan kepada janinnya juga lebih rendah. Mungkin begitu. Iya. Tapi apakah pasti terganggu? Tidak. Biasanya batasan yang paling rendah itu di bawah 85%, kalau di ibunya di bawah 85-80, itu ke adiknya, ke janinnya sudah cukup berbahaya. Cukup berbahaya, iya. Realitanya memang terjadi seperti itu, Dok. Ada anggota juga yang belum korektif, pH-nya masih belum normal. Anaknya ini memang akhirnya anaknya ini ada kelainan, Dok. Ada penyakit gitu. Mungkin pas pembentukan di dalam rahimnya itu ya, Dok ya, karena dia memang kekurangan oksigen di sini, Dok. Oke. Nah, ini masih banyak sekali, Dok, terutama mereka masih apa ya, para anggota HPI atau pasien hipertensi paru yang masih belum bisa menerima keadaannya bahwa memang pasien hipertensi paru ini apa ya, dampaknya, efeknya untuk sehari-hari itu, kemudian apalagi untuk kehamilan, tentu ini kan berat untuk mental ya, Dok ya. Kita sebagai wanita pasti paham lah bagaimana perasaan mereka. Nah, mungkin ada himbauan, ada apa saran lah dari dokter untuk para wanita hipertensi paru ini tentang kehamilan ini, dokter. Oke, lagi-lagi seperti yang tadi ya Mbak, kalau misalnya untuk kehamilan, sekali lagi memang hak setiap wanita. Jadi Iya, ya terhak setiap wanita kalau untuk kehamilan, untuk hamil lah, itu kan hak setiap wanita. Kemudian untuk bagaimana bila memang ingin sekali untuk hamil, sebaiknya para pasien-pasien hipertensi paru ini mengetahui resikonya. Apa sih? Pertama bisa googling lah, lihat aja di Mbah Google ya, dilihat aja gimana sih iya, pulmonary hypertension and pregnancy. Bisa di Google, itu udah banyak sekali. Kemudian harus didiskusikan dengan dokternya. Bila memang rencananya ingin hamil, harus diskusi agar dokternya tahu. Dan nanti tim para dokter jantung, obgyn, anestesi semua tahu, tim kardiopregnansinya, dan dapat iya, merencanakan lebih baik. Kemudian tentu obat-obatan untuk hipertensi parunya, tergantung dari jenis hipertensi parunya, tentu harus dilanjutkan. Kan tidak semua obat-obatannya, ada obat-obatan yang boleh dilanjutkan di kehamilan. Itu harus kehamilan, iya, dilanjutkan. Dan tentu iya. pemantauan kondisi setiap saat hamil itu tentu ketat sekali. Mungkin nanti setiap trimester, atau kalau yang hipertensi parunya berat, nanti mungkin setiap bulan harus di echo, ada yang seperti itu. Dan memang tapi Hmm, untuk pemantauan tergantung sekali tiap pasien. iya, tergantung Tapi harus kondisinya, dokter. direncanakan. Jangan kumaha engke Nah, gitu. iya. Kalau bahasa Sundanya gimana entar, jangan gitu. Harus direncanakan. Iya. Iya, memang harus direncanakan. Untuk wanita normal aja perlu ya, Dok, kita merencanakan, apalagi untuk para pasien yang istimewa ini harus direncanakan, teman-teman ya. Oke. Ini ada beberapa teman-teman hipertensi paru yang sudah koreksi dan normal. Contohnya seperti saya nih, Dok. Saya juga dulu pH ringan tapi sudah normal, sudah koreksi ASD gitu, sudah open heart, sudah Oh, penutupan, sudah normal. Nah, untuk PJB yang sudah koreksi normal, pH sudah normal, itu sarannya idealnya itu kapan boleh untuk promil, dokter? Promil ya, bukan hamil. Program hamil dulu. Rencana dulu, rencana dulu. oke. Kondisi pada pasien, jadi beda sekali ya. Kalau Mbak kan congenital Iya, heart disease, kemudian pulmonary hypertension, kemudian dikoreksi, itu sudah normal ya. Kalau sudah iya, normal, eh, harus dipastikan dulu, karena kondisi tekanan paru itu bisa tidak stabil, istilahnya naik turun dalam 3 bulan setelah operasi pada kondisi Mbak gitu. Nanti sebetulnya iya, bila tekanan parunya sudah normal, itu sebetulnya sudah bisa hamil. Sebetulnya cuma memang kalau rekomendasi dari dokter jantung sih sarannya 1 tahun setelah 1 tahun. operasi. Iya. Untuk kondisi yang baik Oke. ya, karena berbeda sekali setiap penanganan Iya, pasien, pendekatan pasien. iya. Berarti tergantung dengan diagnosanya dia ya, Dok ya.
kemudian hasil pemeriksaan terakhir ya eko, mungkin seperti itu ya untuk jadi bahan. Jadi tetap meskipun sudah koreksi, tetap harus dikonsultasikan. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Teman-teman yang sudah koreksi, sudah open heart untuk BJB-nya, sebaiknya tetap konsultasi ke dokter jantungnya. Apakah sudah aman, apakah sudah benar-benar pH-nya sudah normal. Kemudian untuk PJB-nya juga misalkan ASD, VSD, atau yang lainnya sudah benar-benar normal, baru diperbolehkan. Apakah dokter jantung bilang, oh sudah diperbolehkan untuk hamil, baru nanti dikonsultasikan ke dokter kandungan. Memang sebaiknya untuk orang-orang istimewa seperti kita ini uh, diperlakukan istimewa juga ya. Kita pemeriksaannya harus lengkap ke dokter kandungan, ke dokter jantung juga. Nah, seperti itu. Oke, ini dokter Anin kayaknya masih loading mungkin karena sinyal ya teman-teman ya. Oke, uh, oh, Bapak. Sambil kita menunggu dokter Anin Kasabu, saya sendiri merupakan pasien PJB yang sudah koreksi teman-teman dulu pH ringan ya. Kemudian saya setelah ini ya koreksi, saya rutin untuk ngecek ya untuk melihat keadaan apakah ada perkembangan dengan ASD saya, kemudian apakah masih ada pH seperti itu. Nah, karena sudah kondisi normal, kemarin hasil eko, kemudian hasil pemeriksaan, saya bawa ke dokter kandungan bahwa saya memang sudah normal, baru kemarin saya diperbolehkan untuk hamil. Dan saat hamil pun, halo dokter. Mbak, sorry, internet kayaknya jelek deh. Internet Iya, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kemarin saya juga seperti itu dokter. Jadi untuk saya kan sudah punya anak ini alhamdulillah normal semua, kondisi bagus Alhamdulillah. semua. Iya, kemarin melahirkan normal itu juga tetap dengan pantauan dokter jantung. Jadi memang benar-benar jadi saya di awal sebelum hamil, sebelum promil itu saya eko, kemudian di trimester 3 eko lagi untuk benar-benar memastikan apakah sesar normal dan sebagainya. Oke dokter, kita lanjutkan. Nah, tadi kita singgung tentang obat-obatan ya dokter ya. Kita semua tahu bahwa orang hamil itu obat-obatan itu eh, dikurangi kan biasanya, tidak semua obat boleh dikonsumsi. Nah, untuk pasien pH yang sudah terlanjur hamil, untuk terapi pH-nya apa ada perubahan untuk obat untuk disesuaikan dengan kondisi kehamilannya yang tentunya nanti berimbas ke janinnya ya dok. Nah mungkin apa ada jenis-jenis obat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan karena berbahaya mungkin untuk janinnya. Ini bagaimana dokter? Oke. Monggo. Ya, jadi kalau untuk obat-obatan sebetulnya tergantung dari hipertensi parunya yang grup mana ya Mbak ya. Yang tadi kita Iya, bahas di awal. ada banyak sekali Sebetulnya ya. mungkin ini lebih fokus ke yang grup satu ya, yang pulmonary arterial hypertension, yang PAH mungkin, yang obat-obatan yang PAH Mbak iya. punya. Ya, Iya. oke. Untuk obat-obatan PAH sendiri sebetulnya kan ada beberapa macam, ada beberapa jenis yang memang tidak semuanya available di Indonesia. Yang memang available di kita, yang saya ketahui yang memang masuk ke jaminan kesehatan dari pemerintah BPJS, itu pertama ada Iya. sildenafil dengan ada ilopros. Itu dua-duanya masuk Ilopros. di BPJS. Iya. Nah, memang kedua untuk sildenafil sih memang bisa dilanjutkan ya, PDL5 inhibitor itu boleh dilanjutkan dari sebelum hamil, dan justru ketika hamil jangan malah di stop ya, bahaya, harus dilanjutin Oh, saat iya. hamil. Kalau pasiennya on ilopros, ilopros itu sebetulnya kelasnya boleh kalau memang penting sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau pasien memang on ilopros boleh dilanjutkan karena resiko kejadian lebih rendah daripada bahaya untuk ibunya. Sedangkan kalau untuk obat-obatan seperti golongannya ERA, endothelin reseptor antagonis, yang belakangnya tan, bosentan, masitantan, ambrisentan, itu memang harus di stop selama hamil karena efeknya bahaya untuk janinnya. Tapi mungkin yang ada di Indonesia dua aja ya,
Itu aja, sildenafil sama iloprost, dan ada juga tadalafil juga ada, tapi Iya. itu boleh dilanjutkan juga. Mungkin Oke. itu ya Mbak. Berarti iya, untuk terapi obat pH-nya harus lanjut ya, Dok ya. Karena memang itu penting banget untuk ibunya ya, Dok Iya, ya. jangan di Nah, stop. iya, nanti malah bahaya. Kalau ibunya berbahaya, janinnya juga pasti berbahaya. Iya. Oke, dokter. Nah, itu tadi juga harus tetap, makanya harus tetap dengan konsultasi dokter jantungnya biar paham ya, dokter ya. Oke, ini ada titipan pertanyaan dari dokter Rahmat Ramadhani. pH dengan kongensi di jantung, bagaimana pemberian diuretik, diuretik ya dok ya, pada kondisi pasien hamil. Saya nggak paham ini apa nih dok. Oke, itu dokter siapa dok? Mbak? Rahmat Ramadhani. Oke, terima kasih dokter Ahmad pertanyaannya. Jadi pada kongesti, kongesti itu beban kebanyakan cairan, Mbak. Kongesti itu, Oh iya ya, iya iya. oke. Jadi pada Pembengkakan berarti ya. pasien-pasien kongres itu kebanyakan air gitu istilahnya. Jadi kalau pada Iya. pasien pulmonary hypertension, memang saat hamil salah satu resikonya adalah kongestinya atau beban cairannya makin banyak. Jadi dapat menyebabkan kalau di istilah kedokteran ya right heart failure, itu yang ditakutkan. Kalau ada terjadi right heart failure, memang salah satu pengobatannya adalah yang tadi dokter Ahmad sampaikan dengan diuretik. Diuretik perlu diberikan karena untuk menurunkan beban ke jantung sebelah kanan. Namun memang harus hati-hati karena ketika kita kasih force diuretik yang terlalu banyak, ketika keadaan cairannya malah sangat terlalu rendah, dapat menyebabkan Iya. gangguan di fetal circulation, fetal placental circulation. Jadi dapat Oh, berbahaya juga. Jadi iya. ketika kita berikan cairan diuretik, terutama yang force diuretik yang intravena, ketika pasien right heart failure, tetap harus dilakukan pemantauan ketat untuk janinnya. Dan nanti akan pemantauan kondisi status cairan pun akan sangat sulit sekali dengan klinis. Jadi biasanya dengan bantuan pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat cairan pada pasien PH. Mungkin begitu, Mbak? Oke. Iya, oke. Berarti sangat hati-hati ini ya. Oke, dokter. Kemudian ada pertanyaan dari Yuniarti dari Jawa Barat. Pasien diagnosa PDA, R2L, Sanpolisitemia. Nah, dia ini tidak KB, dokter, dari pertama nikah. Semisal kebobolan, kemudian hamil, apakah harus digugurkan atau dipertahankan? Nah, di sini mungkin bisa sekalian dijelaskan dalam kondisi seperti apa pasien hipertensi baru ini akan digugurkan. Karena memang itu kejadian dokter. Beberapa teman-teman itu memang ada yang beberapa digugurkan, bahkan sampai diangkat kandungannya. Kemudian kapan masih bisa dipertahankan? Nah, selain itu, dia juga tanya, dia tidak berani KB IUD yang menurut teman-teman kan memang lebih aman IUD daripada yang lain. Nah, dia tidak berani tapi IUD. Apakah ada rekom untuk KB jenis lain yang lebih aman? Ini nyangkutnya ke Pertanyaannya obigyn susah juga sekali ya ini. nih. Oke, jadi gini, sekali lagi seperti yang tadi ya Mbak, Iya. kalau untuk memutuskan seorang pasien hipertensi paru, pertama, apakah boleh hamil atau tidak? Lagi-lagi saya sampaikan kalau hamil adalah hak setiap wanita. Bukan tempatnya dokter Iya. bilang, menurut saya, bukan tempatnya lu nggak boleh hamil, Iya. lu boleh hamil. Tapi itu kan hak wanita. Dokter tempatnya mungkin menyarankan dan mengedukasi pasien tentang resiko kehamilan pada pasien-pasien hipertensi paru, terutama kalau di sini ya fokusnya. Nah, Iya. kalau mau hamil kan resikonya udah tinggi sekali, yang penting pasien harus teredukasi bahwa resikonya tinggi banget. Dan ketika sudah hamil, apakah harus digugurkan atau tidak? Ketika pasien hipertensi paru sudah hamil, lagi-lagi seperti yang saya sudah sampaikan, jadi itu merupakan harus tim Mbak yang tadi. Jadi ada cardio obstetric Iya. team yang di dalamnya ada dokter jantungnya, yang saya ada dokter jantung, ada dokter obgyn, ada dokter anestesi, dan dokter anak, yang nanti tim tersebut yang akan menyimpulkan, akan merangkum apa nih plan untuk pasien ke depannya, seperti itu. Jadi Iya. sangat berbeda sekali karena indikasi, misalnya indikasi terminasi ya, jadi ketika pemberhentian hamil itu bukan hanya dari kardio saja, tapi tentu ada indikasi dari fetusnya, dari bayinya, atau indikasi dari ibunya.
yang non hipertensi paru. Jadi sangat, maksudnya gini, indikasi ibu saya perdarahan kah kalau lagi Oke, ini terhenti. Iya. gitu. Jadi banyak sekali dan itu memang harus tim cardio obstetrician kita istilahnya. Jadi Iya. nggak bisa kira-kira apa sih yang nggak boleh yang harus diterminasi atau digugurkan istilahnya itu keputusannya tim dan melibatkan tim komite medik pasti dari rumah sakit tersebut. Itu kan keputusan yang sangat Oke. besar sekali ya ketika mengambil Iya. keputusan itu. Betul. Iya. Oke, Itu berarti kan harus ya Mbak. tetap nurut dengan dokter yang menangani ya dokter ya. Ya, Oke, ini pertanyaan dari chat dokter dari Aluisa Sabu. Wah, namanya mirip ini dokter. adik saya itu. Dok, apa sih yang paling ditakutkan kalau pada pasien hipertensi paru? Mungkin kalau pas hamil dokter ini ya. Dan seberapa Oh, sering komplikasi terjadi? Semoga dijawab, pasti dijawab. Monggo dokter. oke, apa sih yang paling ditakutkan pada pasien hipertensi paru yang hamil? Uh, kita khawatirkan tentu ada kegawat daruratan dari kardiologinya, dari status jantungnya. Apa aja? Pertama, bisa pH-nya semakin berat, istilahnya akut decompensated pulmonary hypertension. Jadi tekanan parunya semakin tinggi. Yang kedua, yang dikhawatirkan gagal jantung kanan. Yang ketiga, aritmia, gangguan irama jantung. Yang keempat, adalah namanya tromboemboli. Jadi ada pembekuan darah dan ada penggumpalan darah. Itu empat faktor yang paling empat kondisi yang memang dipantau ketat selama kondisi hamil pada pasien hipertensi paru. Seberapa sering itu terjadi? Kalau dari data-data penelitian memang antara sekitar 30 sampai 80% dari pasien hipertensi paru yang Oh, hamil. cukup besar ya dokter ya. Iya. Makanya saya sampaikan tadi ke Mbak, sangat tinggi sekali resiko ya. Memang karena memang cukup sering Iya. terjadi pada pasien hipertensi paru. Resiko tersebut, Oke. komplikasi tersebut. Oke. Ini berarti komplikasinya tingkat berat ya dokter ya, benar-benar resiko kematian untuk ibunya ya. Oke dokter, Betul. ini ada pertanyaan dari dokter Widi Hadian. Kalau sedang hamil pasien PH yang hamil mungkin ya, yang rutin minum obat terapinya bagaimana dok? Apakah diteruskan? Oh, oke, terima kasih Tadi sudah Dokter dibahas ya, Widi. ya. Oke. Jadi untuk obat-obatan tetap dilanjutkan, tapi memang kita harus lihat yang mana yang uh, aman untuk kehamilan, yang Aman. FDA approved sesuai untuk pregnancy-nya. Jadi kalau yang kita punya di Indonesia hanya 3, Dokter Widi, yaitu uh, golongan PDL5 inhibitor, itu sildenafil tadalafil dengan ilopros. Tiga-tiganya boleh dilanjutkan selama kehamilan. Memang yang sangat teratogenik itu golongan endothelin reseptor antagonis, tapi ada beberapa pasien hipertensi paru yang memang mengkonsumsi, tapi memang beli dari luar negeri biasanya ya. Nah itu selama kehamilan Iya. kita harus stop dulu. Oke. Yang boleh lanjut sildenafil, tadalafil, elopros ya dok ya. Tadi yang tantan yang tidak boleh. Oke, ini ada Eka Dia. Saya hamil PH ringan, nggak ada sesak, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ini ya. Memang kondisinya berbeda-beda ini dokter ya. Mungkin juga Iya, PH-nya karena apa itu juga berbeda-beda. Oke. betul sekali Mbak. Ini pertanyaan dari Mbak Arni tadi sudah dijawab. Kapan diperbolehkan? Idealnya 1 tahun tadi Mbak Arni. Itu pun harus dengan hasil eko. Itu harus Melampirkan hasil konsultasi eko. dulu, harus konsultasi dulu sama dokternya. Iya, tetap. Iya, jadi harus sesuai dengan hasil konsultasi. Oke, eh, teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan. Mumpung kita masih ada waktu, saya baca dulu. Apakah adiknya dokter Anin kan dokter juga dok? Iya, dia dokter penyakit dalam di Jakarta. Oh, oke, tamanya. Oke dokter, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan mungkin untuk tentang kehamilan pada hipertensi paru ini? Uh, Jadi,
Oke. Kalau ini dokter, untuk PH primer itu memang apa ya? Kalau PH primer dok, misal nih, PH primer itu kan susah ya dok ya, untuk benar-benar kadang sudah periksa ini tapi tidak menemukan untuk penyebabnya. Nah, ketika dia sudah pH-nya normal, itu pertimbangannya dia bisa hamil itu apakah pemantauan 1 tahun juga seperti pada PJB tadi dokter? Oh, oke. Hmm. Kalau yang tadi 1 tahun itu adalah untuk pasien penyakit jantung bawaan yang mau hamil yang sudah selesai dikoreksi maksudnya Mbak. Bukan Iya, PH iya. ngomongnya, yang PJB. Oke, kalau Oh, pasien PJB. PH primer maksudnya yang idiopatik ya, idiopathic pulmonary hypertension yang IPAH. Yang IPAH Iya. sendiri ini kalau pendekatan untuk hipertensi parunya, jadi untuk semua pulmonary arterial hypertension pendekatannya itu disamakan nggak sebetulnya untuk hamilnya. Untuk stratifikasi resiko, menilai resikonya, menilai komplikasinya, untuk pengobat-obatannya sebetulnya sama-sama semua dengan PAH yang lain. Jadi penanganan obat-obatannya tentu misalnya PH karena penyakit jantung bawaan, atau PH karena penyakit autoimun, atau PH yang Hmm. primer memang pendekatan pengobatan ketika hamil sama seperti itu. Ah, Namun nanti kalau depannya setelah beres hamil misalnya atau pengobatan jangka panjangnya untuk pasien-pasien IPAH dengan pasien-pasien misalnya yang salah satu yang paling sering kan adalah yang autoimun ya, yang connective tissue disease. iya. PH-nya itu tentu pemantauannya juga berbeda dengan yang congenital heart disease. Karena kita tahu pasien-pasien yang karena autoimun sebetulnya respon terhadap obat bukan lebih sulit. Jadi tentu pemantauannya harus Hmm. lebih ketat. Seperti itu Lebih kali ya. ketat daripada yang PJB tadi ya dok ya. Oke. Ini Eka dia lagi. Dok, kalau hamil punya jantung bengkak bagaimana? Sudah koreksi dia, sudah koreksi tapi jantung masih bengkak. Mbak Eka mungkin bisa tulis di chat Mbak Eka dia ini PJB apa ya? Sudah koreksi tetapi masih bengkak. Jadi ini kemungkinan pH-nya masih belum normal ini ya. Kan memang terjadi ya dok ya. Pada pasien hipertensi paru sudah koreksi tapi pH-nya belum normal. Ini memang terjadi pada beberapa pasien ya dok ya. Uh, iya tentu kalau sudah hipertensi paru kemudian pasiennya dikoreksi kalau congenital heart disease tentu tidak respon perbaikan atau penurunan tekanan parunya tidak segera perlu waktu gitu. Tapi Iya. memang kalau tadi pertanyaannya yang tadi Mbak bacakan, jantung bengkak kemudian Iya. hamil, sebenarnya jantung bengkak tuh banyak sekali penyebabnya. Nah ini yang mana masalahnya? Iya. Jadi saya takut, nanti Iya. khawatir salah ya. Karena banyak banget Iya. penyakit jantung bengkak. Ada yang jantung bengkaknya stabil, jadi intinya kondisinya stabil atau enggak sih mungkin ya. Tapi Oke. yang mana Soalnya jantung bang, bengkaknya? iya. Kalau pernah Karena PJB memang ada resiko untuk jantung lebih besar ya dok ya, jantung lebih bengkak ya. Oke, mungkin Mbak Eka dia uh, bisa ditulis ya. PJB-nya apa di sini Mbak Eka dia ini? Oke, sebentar. mungkin Oh, kalau jantung bengkak ASDPH tuh ringan. oh, jadi sebetulnya kalau jantung bengkak itu bisa gara-gara penyakit jantung bawaan, gara-gara penyakit otot jantung, kardiomiopati misalnya. Kalau Iya, memang yang iya. di sini adalah karena atrial septal defect, kemudian PH, tentu kalau sudah dikoreksi, yang kemudian harus dipantau berikutnya adalah tekanan parunya bagaimana ke depannya. Dan apakah eh, jadi harus dilihat sih Mbak, nanti harus konsultasi ke dokternya untuk dilihat evaluasi penurunan tekanan parunya. Kalau tekanan parunya ketika setelah dioperasi masih tinggi, tentu obat-obatan PH tetap harus dilanjutkan. Nanti mungkin akan Hmm, disarankan pasti sama dokternya gitu. Nanti ketika oke, persiapan hamil pun tentu harus diskusi lagi sama dokter ya, karena harus direncanakan oke. yang pasti. Iya. Jadi begitu Mbak Eka ya, meskipun sudah koreksi, karena di sini masih ada bengkak, dikonsultasikan. Semuanya sih untuk teman-teman semua, meskipun Harus. sudah normal. Iya, seperti saya ceritakan diri saya sendiri tadi, meskipun saya sudah bertahun-tahun, saya sudah 13 tahun dokter operasi jantung. Tetap saja tahun kemarin hamil ya, tetap
harus ke dokter jantung lagi, harus eko lagi memang. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya dari Afrianti DP. Saya pasien ASDPH berat. Apa ada harapankah dok untuk hamil? Soalnya jantungnya tidak bisa ditutup. Ini Oke, banyak banyak yang bertanya seperti ini dokter. Oke. oke. Kalau untuk pasien-pasien yang ASD, kemudian PH, kemungkinan sudah istilahnya kalau sudah tinggi sekali tekanannya namanya Eisenmenger syndrome. Jadi Iya yang betul. asalnya viralnya kiri ke kanan karena tekanan parunya jadi tinggi, sekarang viralnya jadi kanan ke kiri gitu. Nah, apa Iya. boleh hamil atau tidak? Lagi mau hamil atau enggak kan itu hak setiap wanita. Hmm. Tapi ketika ditanya misalnya boleh atau enggak kalau dari dokter jantung sebetulnya tentu sarannya rekomendasinya untuk istilahnya menghindari kehamilan karena dikhawatirkan bebannya itu akan berat untuk ibunya yang sudah mengakunya Eisenmenger syndrome. Tentu hanya menyarankan untuk sebaiknya menghindari kehamilan karena resikonya tinggi sekali. Nah, ya. Begitu kali ya. Oke, begitu ya. Ya, oke dari Wayne Heriana. Assalamualaikum dok. Dulu saya selama hamil saya sering migrain dan urat murungkut kalau bahasa Sunda. Dan sayangnya dulu keguguran. Gimana dok? Wah ini pertanyaan untuk dokter Obigin ini. Gimana Mbak? Pertanyaannya sering migrain Dulu saat hamil. iya, sama urat murungkut. Apa itu dok urat murungkut? Bahasa Sunda ini. Apa ya urat murungkut yang Mbak ya? Saya cuma kalau untuk migrain memang pada Iya. pasien-pasien yang punya shunt atau pirau memang ada beberapa pasien meskipun tanpa PH bisa terjadi apa istilahnya migrain. Memang salah satu migrain itu Hmm. penyebabnya adalah adanya kondisi pirau atau ada bocor antara ruang jantung sebelah kiri dengan ruang jantung sebelah kanan. Seperti itu mungkin. Nah, dulu pernah keguguran juga. Mungkin kegugurannya bisa disebabkan yang lain juga, bisa juga dok ini ya. Ya, kalau untuk keguguran tentu harus didiskusikan dengan dokter uh, obgyn karena ada Iya, kondisi yang penyebabnya memang apa gitu ya. salah satu nama kondisi ya. Memang yang paling dikhawatirkan ada namanya salah satu penyebab keguguran berulang tuh yang saya ketahui itu penyakit-penyakit Iya. autoimun. Jadi penyakit-penyakit autoimun dapat menyebabkan keguguran berulang ketika hamil. Tapi untuk parunya sendiri dia memang meningkatkan resiko untuk hipertensi paru. Jadi harus dievaluasi juga nih pada pasien-pasien autoimun apakah eh, keguguran berulangnya itu gara-gara sama nggak nih sama yang penyebab hipertensi parunya. Soalnya connective tissue Hmm. disease-nya ada nggak harus dievaluasi. Berarti ada kemungkinan dari hipertensi parunya juga oh, dok. Bisa Oke. juga. Izin bertanya dok, dari 1 sampai 100, 1 banding 100, berapa banyak kasus meninggal pada kehamilan bagi survivor PH dan apakah perlu dilakukan steril pada pasien PH dan ASD? Dari Disa Binti Saman. Bagaimana ini dok? Oke. Untuk apa tadi 1 sampai 100 tentang resiko kehamilannya gitu ya Mbak ya? Iya, 1 banding 100, iya. Oke. Perbandingannya bagaimana? Nah, kalau dari penelitian itu yang dilihat Iya, pasien yang tadi ya, jadi antara iya. pasien tidak hipertensi paru yang hamil dibandingkan dengan pasien hipertensi paru yang hamil, komplikasi resiko terjadi komplikasi selama kehamilan, kemudian sampai yang paling kita takutkan adalah kematian ibu, itu memang lebih tinggi, Iya. jauh lebih tinggi. Jadi kalau dari 100 orang misalnya di hipertensi paru itu dari penelitian-penelitian berbeda ada yang 30 sampai 80 orang yang ada komplikasi dari 100 orang. Gitu. Jadi memang tinggi sekali dibandingkan kalau dari Iya. orang normal dari 100 orang hanya kurang dari satu, belum tentu ada. Mungkin seperti itu kali ya.
Hmm. Jadi tingkat komplikasi pada pasien hipertensi parunya di sini ya dok yang sangat besar ya. Mm-mm. Ya. Oke, dari Novena Cecilia, adakah contoh kasus pasien PH yang berhasil melahirkan dengan selamat ini tentunya? Ada Oh, dokter pernah menangani mungkin? alhamdulillah yang di tempat. Jadi kan tapi di center saya di Hasan Sadikin memang kita ada tim dan memang salah satu Iya, concern yang paling aware gitu ya kita tuh kalau ada pasien hipertensi paru yang hamil. Alhamdulillah sih sampai saat ini memang ibunya alhamdulillah pada selamat sejauh ini. Tapi memang ada beberapa yang kondisinya setelah hamil tuh malah jadi awalnya misalnya ini salah satu yang saya cukup panjang sekali ngerawat ada salah iya, satu anggota YHPI juga iya. itu hamil kemudian sebelum hamil tuh saturasinya kalau saya nggak salah 90-an sekarang setelah hamil tuh di 80-an jadi memang ketika hamil itu menyebabkan beban sendiri ke jantungnya dan ke parunya yang akan memperberat tekanan parunya. Iya. Dan belum tentu ketika hamilnya sudah selesai, apakah bisa kembali lagi seperti sebelum hamil tuh kemungkinan tidak, karena akan lebih berat biasanya hipertensi parunya. Tapi tentu resikonya itu dirawat sampai sebulan kalau nggak salah ibu. Banyak sekali resiko komplikasinya. Tapi alhamdulillah selamat sih mbak, cuma ya penuh. Dari awal kita sudah diedukasi ibunya bahwanya resikonya tinggi dan memang ibunya pun ya, sudah tahu juga dia punya hipertensi paru, tetap mau melanjutkan kehamilan. Yang penting edukasi dan komunikasi. Yang penting pasien tahu. Oke. Berarti memang meskipun selamat, ya selamat semua, ada yang risiko setelah melahirkan itu ada komplikasi yang tambahan gitu berarti dok ya, Iya, yang lebih tidak berat kembali, tentunya. iya lebih berat, yang tidak kembali seperti sebelum dia hamil. Oke, berarti risiko banget ya meskipun selamat. Oke, dari dia kecil, selamat siang dokter, saya mau bertanya. Apakah pasien PJB dengan pH saver dan Asian Manger apa masih ada kemungkinan untuk bisa di open heart dok? Dan apakah masih bisa hamil? Oke, kalau untuk VSD Eisenmenger syndrome, apakah memungkinkan untuk dioperasi gitu nantinya ya Mbak ya? Jadi Iya. sebetulnya pada pasien-pasien Eisenmenger syndrome berarti tekanan parunya udah tinggi sekali. Hmm. Penelitian-penelitian sih belum ada yang bilang sampai dengan pengobatan obat-obatan tuh bisa kembali sampai tekanan paru normal tuh belum ada memang. Tapi memang diharapkan terutama sih sebetulnya untuk pasien-pasien PJB dengan PH tuh sebetulnya outcome-nya atau kedepannya, hasil kedepannya tuh paling baik di antara PAH yang lain sebetulnya. Dibanding yang IPA atau dibandingkan dengan yang connective tissue disease, itu sebetulnya yang karena PJB dia outcome-nya kedepannya jadi peningkatan progresivitas penyakit itu lebih baik sebetulnya. Iya, Kemudian karena sudah apakah diketahui ya dokter ya. ya, kemudian apakah mungkin nggak dioperasi gitu, jadi tekanan parunya sampai bagus banget, mungkin kan nanti respon tiap pasien berbeda-beda. Jadi tentu Iya. obatnya tetap harus dilanjutkan, nanti kita eh, lihat respon obatnya sambil dievaluasi. Nah, mudah-mudahan siapa tahu masih bisa perbaikan. Tentu nggak boleh putus asa, tetap Amin. kita lanjutin aja terus Iya, ya. iya, iya. Demi kualitas hidup yang lebih baik juga ya. Tetap semangat Mbak Dia ya. Jadi lanjutin aja untuk pengobatannya. Siapa tahu nanti bisa lebih baik kondisinya, bisa normal sehingga bisa untuk prom. Oke, dari anak, apakah kemungkinan ASD-nya turun? Menutup mungkin maksudnya dok. Oh, Bagaimana jadi ini nurun ya dokter? ASD-nya maksudnya.
Memang Iya. sebetulnya pada ibu-ibu yang punya penyakit jantung bawaan, yang kemudian hamil, resiko adanya penyakit jantung bawaan pada anaknya lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak punya penyakit jantung bawaan, gitu. Resikonya ada. Apakah pasti? Tidak. Apakah tinggi resikonya? Tidak. Tapi memang sebaiknya untuk perempuan-perempuan yang punya penyakit jantung bawaan ketika hamil, nanti di trimester awal, misalnya di umur kehamilan 18, 20, 21, baiknya tuh kontrol ke dokter obgyn yang memang ahli fetomaternal namanya. Nanti dokter obgyn tersebut akan screening, namanya ada fetal echo gitu. Jadi bisa dilihat. Sebetulnya ngerjain bisa dokter obgyn atau pediatrik kardiologis. Nanti untuk evaluasi sebetulnya ada nggak penyakit jantung bawaan pada janin gitu. Karena resikonya sebetulnya ada. Sebaiknya diperiksa Iya. aja. Oke. Dari Brema Aditya. Dokter Anin izin bertanya, jika ada pasien dengan gangguan irama AF, kemudian pasiennya hamil, bagaimana penata laksanaan terapinya, khususnya antikoagulan dan ritme kontrolnya? Terima kasih banyak dokter. Mungkin ini dokter juga ini yang bertanya. Ini dokter Brema, dia salah satu dokter paling terkenal mbak di Soreang, Wah, dia di Bandung. wah, jadi apa ini ya? Terkejut saya. Oke, jadi mungkin terima kasih Dokter Brema untuk tata laksana antikoagulan pada pasien yang hamil. Tentu kita pastikan dulu apakah pasiennya ini risk untuk trombosisnya tinggi atau tidak. Kemungkinan dari Dokter Brema kelihatannya cukup resiko ya dok. Jadi untuk tata laksana antikoagulan kita berkiblat ke tata laksana antikoagulan karena di Indonesia belum ada. Dari rekomendasi AHA dan Eropa memang sarannya batasnya itu adalah 5 miligram dok. Jadi warfarin dapat dilanjutkan bila penggunaan target INR tercapai di bawah 5 miligram pada trimester pertama. Namun bila ternyata penggunaan warfarinnya lebih dari 5 miligram untuk mencapai target INR di trimester awal, sarannya diganti dulu dok karena teratogenik. Jadi mungkin bisa diganti dengan low LMWH dok atau dengan unfractionated heparin. Dengan target APTT kalau WFH, kalau dengan LMWH kita pakai targetnya anti 10A activity. Itu di trimester awal. Untuk trimester kedua dan trimester ketiga dapat dilanjutkan warfarin seperti biasa. Kemudian nanti di akhir kehamilan, mungkin di sekitar jadi harus direncanakan persalinannya itu kira-kira mau kapan gitu dok, nanti mungkin seminggu sebelum kita sudah switch ke yang parenteral kembali dan kita stop nanti sekitar 3-6 jam sebelum kehamilan, sebelum persalinan. Jadi untuk warfarin paling aman di trimester kedua, trimester ketiga. Trimester awal dilihat dulu apakah lebih dari 5 mg atau kurang dari 5 mg. Kalau lebih dari 5, sarannya diganti dengan LMWH atau unfractionated heparin. Mungkin begitu Dokter Brema, terima kasih. Oke, terima kasih Diuji nih dokter. saya Mbak, ampun. Saya sampai nggak ngerti ngomongin apa. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Helisa Fernandez. Saya pasien, apa ini bacanya dok? TEP ya? CTPH, CTEP. Iya, CTEP. betul. Tapi untuk konsumsi simak sudah stop karena menurut dokter internis berefek ke lambung saya. Lambungnya sempat sakit sekali sampai ke UGD. TVG saya saat ini 99. Apakah aman jika hamil? Oke, dokter, monggo. Oke, untuk pasien kronik tromboemboli pulmoner hypertension berarti grup 4 pH-nya. Pertama Ya. memang sebetulnya untuk pemberian antikoagulan atau pengencer seperti warfarin itu disarankannya long life, Mbak. Jadi seharusnya seumur hidup dilanjutkan. Itu pertama. Karena resiko terjadi kembalinya akan sangat tinggi sekali.
Kemudian yang harus dievaluasi adalah kenapa bisa sampai terjadi tromboemboli. Apakah memang ada kelainan kekentalan darah, jadi ada hypercoagulable state kah? Atau memang ada penyakit autoimun kah? Nanti itu yang harus diatasi juga agar tidak terjadi kembali. Jadi kalau Mbak tanya harusnya dilanjutin atau enggak, tentu warfarin harusnya dilanjutkan berdasarkan rekomendasi selama seumur hidup. Sebetulnya udah ada obat baru untuk yang grup 4, selain antikoagulan aja ada golongan namanya riosiguat. Ini baru tahun-tahun kemarin baru keluar rekomendasinya ada obat baru, jadi memang bisa diberikan juga dengan hasil baik untuk pasien yang CTPH. Tapi sayangnya memang belum masuk ke Indonesia. Belum. Ini Kemudian, kalau untuk gimana Mbak? untuk obat baru itu apakah juga ngefek ke keenceran darah sama dengan warfarin, Dok? Sama. Dia obat-obat PAH terapi. Jadi dia obat untuk menurunkan tekanan paru sebetulnya targetnya. Oh, iya, iya. Sama Iya, tapi bisa dokter. dipakai juga di grup 1 yang PAH, ada bisa juga pakai riosiguat, yang grup 4 juga bisa riosiguat. Kemudian untuk tata laksana saat hamil tentu resikonya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang resikonya juga Iya. tinggi untuk pasien PH. Dan memang yang harus dipertimbangkan sekali untuk pasien CTEPH grup 4 ini ketika hamil, pertama adalah tekanan parunya yang mungkin semakin tinggi, dan resiko terjadi kembalinya tromboemboli tersebut, karena pada hamil kondisinya akan lebih kental istilah darahnya, jadi lebih hypercoagulable. Jadi tentu pemberian antikoagulan kemungkinan besar akan harus dilanjutkan saat hamil. Namun memang yang tadi Mbak tanya SIMARP itu warfarin, itu Iya. kontraindikasi diberikan pada trimester awal kehamilan. Jadi bulan hamil bulan 1 sampai 3 tuh tergantung. Jadi nanti harus diskusi lagi dengan dokternya. Apakah bisa Iya. dilanjutkan warfarinnya atau SIMARP-nya atau harus diganti. Mungkin begitu. Iya. Jadi harus Kan diskusi, harus itu konsultasi sama dokternya. iya, soalnya itu kan berhubungan dengan nanti bisa efek untuk keguguran ya, Dok, ya, untuk simak itu kan kalau saya pernah tahu itu. Jadi kata warfarin sindrom salah satunya. Di trimester awal aja sih. Ya saat Oh, pembentukan organ-organ. janin itu ya. Oke, Dok. Nah, ini ada komen. Eka, dia kalau mau tanya, ayo silakan cepetan. Iya, cepetan. Ini dari Riyadi. Keren banget Dokter Anin Kasabu, spesialis jantung dan paru ikut gabung. Dokter Angga dari Oh, ECG Spider. ya Mbak. Sharing aja kan. Belum pernah sharing selama ini sama IHPI. Tapi keren banget hari ini sharingnya. Oke dokter, sambil nunggu apakah Eka dia mau bertanya lagi, mungkin ada apa ya, saran lagi sebenarnya tadi sudah ya, atau kata-kata inilah wejangan untuk para pasien hipertensi paru khususnya tentang kehamilan. Uh, Oke. untuk pasien hipertensi paru yang hamil tentu pokoknya tidak boleh kumaha angke. Pertama harus diskusi dulu dengan dokter jantungnya, dengan dokter obgynnya. Harus direncanakan bila memang betul-betul ingin hamil, karena memang hamil itu adalah hak setiap wanita, namun resikonya untuk pasien hipertensi paru sangat-sangat tinggi. Jadi pasien hipertensi paru yang mau hamil harus ngerti benar, harus tahu sekali resiko apa sih yang mungkin terjadi, yang mungkin akan dihadapi ketika hamil. Jadi harus ngerti sekali pasien tersebut kalau memang akhirnya memutuskan kehamilan. Karena sebetulnya kalau tetap rekomendasi dari dokter jantung dan dokter obgyn, pasien hipertensi paru sebaiknya menghindari kehamilan karena resikonya Iya. yang tinggi sekali. Oke. Oke dokter, ini pertanyaan terakhir dari Eka dia. Dok, tanya lagi, apakah pergerakan detak jantung yang kelihatan dari luar baju tidak akan bisa hilang? Deg-degannya keras gitu dok. Karena setelah 7 bulan tindakan masih saja kelihatan, apalagi dulu setelah hamil itu lebih kencang. Monggo dokter. Oke, mungkin istilah pergerakan detak jantung itu apakah kalau istilah kedokteran apa kelihatan denyut jantungnya bergetar gitu, getar Iya. kali ya? Oke, sebetulnya itu tergantung.
kenapa bisa ada kelihatan jantung bergetar gitu ya dari luar dada. Harus dilihat penyebabnya apa gitu. Itu kan efeknya mungkin kelihatannya tuh sama kita ada yang bergetar. Sebetulnya kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, nanti yang diatasi sebetulnya apa penyebabnya itu gitu. Jadi kenapa si jantung bergetar yang dari luar itu kelihatan apa? Nah, itu mungkin yang kita atasi. Mungkin begitu kali ya Mbak Eva. Karena Iya. penyebab jantung bergetarnya harus diketahui kenapa. Mungkin bisa Iya. diinformasikan kalau mau. Oke. Oke, dokter. Mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan di sini untuk teman-teman pasien hipertensi paru yang bergabung hari ini. Nah, jika teman-teman ingin promil ya, khususnya sebaiknya untuk pasien apapun ya, kalau memang kita spesial tidak normal seperti wanita-wanita lainnya, kita lo mau hamil kita harus merencanakan dahulu. Nah, khusus untuk pasien hipertensi paru saat merencanakan kehamilan sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter jantung, itu yang pertama. Kemudian nanti dokter jantung akan menyampaikan ke apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian apakah keadaan kita memungkinkan, karena kita harus karena kita apa ya tadi harus paham resiko, karena ada resiko ini berat komplikasinya. Untuk komplikasinya sudah dijelaskan oleh Dokter Aninka tadi, sangat berat di sini teman-teman. pH semakin berat yang kemungkinan setelah kita melahirkan pun itu tidak akan kembali seperti sebelum kita hamil. Kemudian gagal jantung kanan, aritmia jantung, kemudian emboli. Emboli ini pembekuan darah seperti stroke ya dokter ya, yang benar-benar resiko Bukan kematian juga stroke, itu. Bukan stroke boleh ya, paru ke paru Mbak, ke paru. ke paru ya. Tapi Oke, bisa jadi ke paru. stroke juga, betul-betul. Bisa, iya. Kemudian untuk obat-obatan, nah yang sudah terlanjur hamil, obatnya jangan dihentikan. Nah ini dokter terjadi, ini biasa teman-teman kan takut kalau dia hamil gitu, terus kemudian obatnya diatur-atur sendiri, dihentikan. Ini sangat semakin beresiko sebenarnya ya dokter ya. Jadi teman-teman jangan sampai menghentikan obatnya. Jadi memang harus dikonsulkan ke dokter. Nah kalau ternyata kebobolan tadi ya, kita hamil, eh, harus segera dokter ya, harus segera ke poli jantung untuk dikonsultasikan ke dokter jantungnya untuk mengurangi resiko di sini teman-teman. Oke, Mbak Eka sudah tidak bertanya lagi. Nah, untuk jenis pasien PAH dengan PJB tadi, untuk yang sudah koreksi, amannya 1 tahun setelah operasi jantung, setelah koreksi, setelah kondisi normal baru boleh hamil. Tapi tetap rekomendasi dokter jantung di sini. Nah, untuk pH primer, untuk IPA, apalagi untuk yang autoimun, ini lebih ketat karena risikonya memang lebih berat di sini ya. Nah, autoimun sendiri bisa menyebabkan keguguran yang berulang-ulang di sini. Oke, mungkin ada yang ditambahkan, dokter? Apakah ada yang kurang? Udah, yang penting pokoknya jangan lupa kalau mau hamil harus konsultasi deh. Jangan tiba-tiba hamil, harus konsultasi, Iya. harus ke dokter Iya. obgyn dan dokter jantung sebelum hamil. Harus diskusi dulu. Oke, memang itu sebaiknya ya. Oke, ada titipan dari Mimin HPI ini bagi teman-teman yang belum gabung grup PHY API bisa japri ke Instagram ini ya, bisa chat atau bisa juga ke nomor WA yang sudah diinfokan di Facebook ataupun di Instagram hipertensi paru. Monggo silakan bergabung karena semakin banyak pasien hipertensi paru yang terdeteksi mengurangi risiko kematian yang cukup besar ya. Karena saat ini seharusnya pasien hipertensi paru yang terdeteksi itu sekitar 270.000 dari 27 juta jiwa ya seharusnya. Tetapi saat ini yang masuk grup IHPI masih sekitar 900-an. Jadi kita masih perlu untuk terus menjangkau lebih banyak pasien hipertensi paru biar tidak terjadi resiko kematian yang memang cukup besar pada pasien hipertensi paru. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Dokter Aninka. Oke, thank you Mbak Isla, terima kasih ya HPI. Oke, mungkin next kita bisa kolaborasi lagi ya dokter ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih ilmunya dokter. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang gabung hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari apabila ada teman, saudara, atau yang kita kenal ada gejala-gejala hipertensi paru seperti sesak napas, kemudian mudah lelah, silahkan diajak bergabung ke YPI atau ditanyakan ke admin YPI melalui chat di Facebook atau Instagram hipertensi paru. Sekian hari ini. Terima kasih dokter. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu dokter ya. Ya, Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi di live IG selanjutnya. Saya Islam, mewakili relawan YPI, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Bersama kita kuat. Bersama YPI ya, kita kuat. Bye-bye.